Berhembuslah di tengah kami ya Roh Kudus. Di saat kami menaikkan pujian, bersemayamlah di dalam pujian kami ya Allah. Dan Engkau disenangkan Tuhan. Haleluya. Oh hadir di sini, mengalir dalam hujan kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam hujan kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi
kerinduan kami bawa di dalam lagu pujian ini ya Bapa. Tentu Engkau tahu betapa rindunya kami akan hadirat-Mu. Katalah di tengah-tengah kami ya Bapa. Berhembuslah Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini ya Bapa. Jamah kami ya Bapa. Berkati kami ya Bapa. Jamah setiap hati kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir di setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Bersama kita. Untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kasihkan kita percaya. Amin. Kami ya Tuhan.
Haleluya. Kami percaya pada saat ini ada gerakan roh alam tempat ini. Amin. Haleluya. siapkan hati kita. Berarti di mana
terima kasih untuk kejadian baik. Roh Allah yang suci, biarlah bersama kami pada saat ini ya Yesus. Hallelujah.
menyampaikan isi hati-Mu kepada kami jemaat Tuhan di Alpha Omega, di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu memampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, tanah hati kami, untuk kami menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Hari ini kami kedatangan keluarga, saya sebut keluarga ya, karena saya panggil Om Niko kamu namanya. Beliau adalah salah satu majelis di Ketapang, tempat di mana saya dan istri saya dibentuk di sana, dan minggu depan beliau akan kembali ke Jakarta karena lulus kelas 1 Sekolah Alkitab Batu Malang. Dan sebelum beliau kembali ke Jakarta, kami minta beliau untuk melayani jemaat Tuhan di Alpha Omega di tempat ini. Saya undang Om Niko kamu, mari memberkati jemaat Tuhan di tempat ini dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala tempat ini yang boleh memberikan kami, mengundang kami untuk membawakan firman Allah pada pagi hari ini. Tadi malam saya sudah berbicara tentang Roh Kudus, berdoa dan merasakan hadirat Tuhan di dalam kita masuk ke tempat kudusnya Allah. Ada 3 hal. Malam ketiga saya juga ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah Trinitas, ya, 3 yang esa. Nah, pagi ini saya tergerak untuk menyampaikan sesuatu. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya, dan memang biasa saya bawa laptop apa tuh yang kecil itu posisi, ya. Tapi karena saya lupa, jadi saya cuma bawa komputer. Tapi saya sudah kirim ke Pak Boy ininya, persentasenya ya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita ikuti dengan seksama, karena apa yang saya sampaikan juga saya terima dari Bapak Gembala kita di Ketapang dulu, dan saya kembangkan lewat PowerPoint. Juga saya belajar banyak di sekolah Alkitab, luar biasa, ya. Hal-hal yang akan kita lihat di sini. Ini bukan dari saya, tapi ini dari firman Tuhan yang berkata. Amin. Kiranya dengan walaupun saya baru kelas 1, saudara berdoa buat saya supaya saya bisa membawakan firman Tuhan itu, supaya Tuhan boleh turut bekerja menyampaikan itu. Puji Tuhan. Saya boleh tanya berapa lama? Setengah jam atau? Ya, puji Tuhan. Boleh katanya 2 jam. Ya, saya akan sampaikan mungkin tidak lebih dari 1 jam. Kurang dari 1 jam ya. Puji Tuhan. Tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah pemulihan roh, jiwa, dan tubuh. Mungkin dari Ibu Gembala sudah atau sudah sering sampaikan hal ini, dan saudara sudah mendengar di banyak hal di YouTube atau di mana. Tapi saya juga akan ingin menyampaikan hal ini. Itu terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Boleh ditampilkan ya? Oh ya, berarti ya sudah kelihatan ya. 2 Korintus 1 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Ya, kita baca bersama-sama.
2, 3. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah warna merah, Pak, warna merah ya, dan akan menyelamatkan kami warna biru. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia warna apa tuh apa namanya ini warna 14. Saya cuma ingat tuh warna 14 Februari. Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi kalau kita belajar dari ayat ini, di situ ada 3 hal yang disinggung. Ia telah, dan ia akan menyelamatkan kami. Ia akan menyelamatkan kami lagi. Wah, ini ada 3 hal yang dia sudah menyelamatkan, dia sedang menyelamatkan, dan dia akan menyelamatkan kami lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kematian yang begitu ngeri, ini ungkapan Rasul Paulus, saudara, di jemaat Korintus terjadi perpecahan antara pro inilah, pro itulah, macam-macam, banyak hal yang terjadi. Ya, kalau kita lihat belajar dari Korintus 1, Korintus 2, ya, itu banyak hal yang terjadi sehingga terjadi ya perpecahan dalam jemaat. Hal ini muncul dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa dari kematian yang begitu ngeri, ya, maksud dia itu supaya jemaat ini sadar bahwa satu saat kalau kita berantem terus, maka kita akan mengambil bagian kepada kematian yang begitu ngeri. Ya, bukan kematian yang biasa-biasa, Bapak Ibu, tetapi kematian yang ngeri. Kalau kematian biasa, kematian tubuh itu dari tanah, dari debu kembali kepada debu, ya, itu biasa. Ya. Terputusnya nyawa kita dengan kehidupan. Nah, di sini dia bilang, kok begitu ngeri kematiannya? Kenapa, saudara? Nanti kita akan pelajari. Coba kita sebentar saja melihat kenapa ada kematian yang begitu ngeri. Slide berikut. Saya sudah beli dua PowerPoint laser. Saya lupa ya. Maklum lah, udah 67 tahun. Dan lihat, bisa kelihatan sampai belakang? Bisa ya? Ya. Itu warna kuning yang paling ujung itu Kejadian 1 ayat 1. Sepintas selalu saja kita belajar, kita lihat. Warna kuning paling ujung waktu Tuhan menciptakan bumi ini sempurna. Ya, bumi ini sangat sempurna. Setiap Allah menciptakan sesuatu itu pasti sempurna. Nggak ada yang tidak sempurna. Gambar kedua yang abu-abu, setelah Lucifer, dia ingin menyamai timbul kesombongan, ingin menyamai yang Maha Kuasa, akhirnya dia dicampakkan ke bumi. Bumi jadi campur bau, ya, tidak karuan, ya. Kalau bahasa sononya katanya tohu mabuhu, ya, bercampur bau. Lalu Tuhan melakukan minggu penciptaan atau minggu restorasi, ya, 7 hari Tuhan membuat restorasi bumi ini. Lalu slide berikut. Nah, setelah iblis merusakkan ciptaan Tuhan, dia merusak ciptaan apa, Bapak Ibu? Dia merusak ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Saudara bisa lihat di tanda salib itu, ya, setelah iblis dicampakkan ke bumi dan bumi jadi rusak dan Tuhan melakukan minggu penciptaan lagi dan Tuhan menciptakan manusia, tapi iblis tetap bekerja. Dia menjatuhkan manusia lewat Adam dan Hawa melalui pikirannya. Melalui
ciptaan Tuhan ini, Tuhan menciptakan sesuatu yang bukan kayak robot, Bapak Ibu. Tuhan mengisi di dalam manusia waktu diciptakan adalah free will. Ya, free will, kehendak bebas. Nah, itulah kedaulatan Tuhan, itulah kehebatan Tuhan kita. Dia tidak menciptakan manusia kayak robot. Diatur pakai remote sana sini, belok kiri kanan. Tidak. Itulah kehebatan Tuhan. Dia menciptakan kehendak bebas di dalam hati kita. Dia tidak mau membuat manusia kayak robot, saudara. Ya. Terus kita lihat, setelah waktu berjalan manusia jatuh dalam dosa, timbullah hukum hati nurani. Ya, hukum hati nurani dari zaman Adam sampai sebelum Musa, sebelum Taurat itu hukum hati nurani. Baru timbul hukum Taurat. Manusia tetap jatuh dalam dosa, Tetap manusia jatuh dalam dosa. Setelah slide berikut, jadi terjadi minggu penebusan. Slide berikut. Nah, saudara lihat di sini, akan datang satu saat di mana gereja sempurna, orang-orang yang mencapai sebuah kualitas rohani yang luar biasa, dia akan disingkirkan. Saudara bisa lihat ya, yang penyingkiran gereja sempurna di ujung warna biru. Baru masuk kepada 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun baru datanglah yang namanya rapture, di mana orang-orang yang masih hidup saat itu, orang-orang yang sudah mati saat itu, dan orang-orang yang masih hidup di padang belantara akan ketemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Ya, jadi waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dia belum langsung ke bumi, saudara. Dia ada di angkasa. Nah, dari situ nanti anak-anak Tuhan baru terjadi rapture pada akhir 3,5 tahun, bukan awal 3,5 tahun. Ada pengajaran yang mengatakan sebelum 3,5 tahun sudah terjadi rapture. Saudara, setelah kita belajar banyak di sekolah kita, setelah meneliti, rapture itu terjadi di ujung 3,5 tahun, di mana kita akan ketemu bersama Tuhan Yesus di angkasa. Kenapa di angkasa? Nah, itu pelajaran yang berikut, saudara. Pelajaran di kenapa ketemu di angkasa? Karena Tuhan mempunyai rencana untuk menghancurkan bumi ini. Jadi kalau anak-anak Tuhan ada di bumi, hancur. Itu terjadi pencurahan bokor, ya, cawan dicurahkan, sementara anak-anak Tuhan dan Yesus ada di angkasa. Ya, nah ini sepintas selalu saja, saudara. Lalu saudara lihat, ada kematian kedua orang-orang tidak percaya. Orang percaya akan masuk kepada kematian yang pertama, kebangkitan yang pertama, maaf. Kebangkitan yang pertama, orang-orang percaya akan masuk di situ. Ya, akan masuk di kebangkitan pertama itu, pada Yesus datang keluar. Tetapi kebangkitan yang kedua, nah di sini Rasul Paulus mengatakan kematian yang begitu ngeri. Tidak ada batasnya, penyiksaan yang luar biasa di dalam neraka kekal. Di situ terjadi yang Rasul Paulus katakan, kematian yang begitu ngeri. Orang mau mati tidak bisa mati, saudara. Kenapa kekal? Ya, boleh dianggap kematian yang kekal, berada di neraka itu kekal selama-lamanya. Tentu kita tidak akan ingin masuk kepada kematian yang begitu ngeri. Amin. Sudah tidak masuk, ya. Saudara mau masuk pada kebangkitan yang pertama. Jangan mau kebangkitan yang kedua, karena nanti kita akan digolongkan kepada masuk kepada kematian yang begitu ngeri. Ya. Puji Tuhan. Slide berikut. Nah, saudara lihat, Yesus memulihkan roh, jiwa, dan tubuh dengan hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini ada gambar yang salah, ya, yang warna itu
itu bukan di situ, tetapi itu harusnya ada di antara biru dan biru muda. Itu ada palang, ya. Berikut. Nah, kalau kita baca lagi, ya, tadi yang sudah saya sampaikan, kalau kita meneliti ke dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi. Di KJV lebih jelas lagi dia mengatakan, ya, saudara lihat, who deliver, yang sudah diselamatkan. Lalu, ya, who deliver us from so great death, dari kematian yang begitu ngeri, and do deliver, dan sedang diselamatkan. Lalu di ayat dia bilang, he will yet deliver us. Jadi kalau kita lihat, ya, dan ia who deliver, ia telah, and do deliver, dan akan menyelamatkan kami, ia akan menyelamatkan kami lagi. He will yet deliver us. Jadi kata deliver ini ada di dalam, dinyatakan terus. Kalau kita kan tidak. Jadi bukan, Alkitab tidak salah, cuman penerjemahan yang kurang pas, ya, penerjemahan yang kurang pas. Nah, kalau saudara lihat begitu luar biasa, ya, apa maksud dari 3 hal ini? Coba slide berikut. Nah, ini yang tadi sama, berikut. Nah, kemuliaan jiwa, roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa ada kayak schedule di sini? Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus adalah Tuhan, dari dalam hati mengaku dalam mulut, maka roh kita dipulihkan. Darah ingat, waktu ada dan Hawa jatuh dalam dosa, di pemandangan mata Tuhan kita semuanya mati. Roh kita sudah mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi-nabi melakukan macam-macam, saudara, tapi tidak bisa menyempurnakan manusia. Oleh sebab itu, kenapa Yesus harus turun ke dunia? Kalau kita belajar, ya, apa yang dikatakan oleh Yohanes di Matius pasal 2 ayat 3, bahwa kerajaan Allah itu sudah mendekat. Ya, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah kamu. Artinya, saudara, pada zaman lalu orang minta ampun 1 tahun sekali, kasih ke imam besar. Ini zaman Taurat. Kasih ke imam besar catatan-catatan kesalahan dia minta ampun, dan imam besar itu akan bawa masuk ke dalam ruang maha suci. Ya, imam besar itu akan bawa ke ruang maha suci. Berarti apa? Itu Tuhan sangat jauh dengan manusia. Hanya melalui imam besar, hanya melalui nabi-nabi, Tuhan datang mengurapi orang-orang tertentu. Nabi-nabi, raja-raja, orang yang diurapi, hakim-hakim. Tuhan hanya memberikan pada orang tertentu. Manusia boleh dikatakan masih jauh dari jangkauan Tuhan pada waktu itu. Tetapi pada saat ini, Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Supaya kita menjadi dekat dengan Sang Pencipta. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dari surga sudah turun ke dunia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disaksikan apa yang dia lakukan. Saudara, Sang Pencipta alam semesta yang bisa dilihat, bisa diraba, itulah yang disaksikan oleh Yohanes dan murid-muridnya. Mereka bukan hanya cerita bohong, cerita hak, tetapi mereka cerita apa yang mereka lihat, mereka pegang, mereka raba. Bahwa manusia yang tadinya jauh dari Allah, sekarang kerajaan Allah itu sudah dekat. Sang Pencipta sudah menjadi manusia. Kita jangan main-main, saudara, dengan penebusan anugerah yang luar biasa ini. Tidak ada, saudara, orang yang mengaku bahwa kalau orang tidak mengaku Yesus Tuhan, dia tidak akan selamat.
Alkitab sudah mengatakan. Jangan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran Kristen progresif yang salah. Jadi roh sudah dipulihkan. Yang berikut kita lihat setelah roh dipulihkan di dalam schedule ini, saya bilang schedule aja. Berikut jiwa. Setelah roh dipulihkan, saudara, jiwa akan dipulihkan. Memang waktu kedatangan Yesus, roh sudah dipulihkan, tetapi jiwa belum sepenuhnya dipulihkan. Kapan jiwa dipulihkan? Sejak kita kenal Yesus, kita masuk gereja, kenal Yesus. Minggu pertama, minggu kedua, kita masih seperti dulu. Roh sudah dipulihkan, tetapi emosi, jiwa kita, keinginan kita, apa saja saudara, kita masih seperti dulu. Di sini tidak ada, tetapi di luar sana banyak. Pulang gereja masih kasar sama istrinya, atau sebaliknya istri masih kasar sama suami, atau sebaliknya anak-anak kasar. Tetapi terutama orang tua, jiwanya perlu dipulihkan. Kapan? Seumur hidup, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jiwa itu tetap harus mengalami pemulihan demi pemulihan. Oleh sebab itu kalau saya tidak salah itu di 2 Korintus 4, kalau tidak salah 39 saya lupa, bahwa manusia batinia kami makin bertambah-tambah. Kita memang makin jadi tua, tetapi biarlah manusia batinia kita bertambah-tambah. Nah, kembali ke pemulihan jiwa. Kita masih ada emosi tinggi. Kita masih punya keinginan. Kita masih punya macam-macam. Kesenggol itu mau marah. Ya, orang bawa mobil lewat mungkin di depan, mau nyerempet udah maki-maki. Itu artinya apa, saudara? Jiwa belum dipulihkan. Kalau dulu saya masih muda, bawa mobil, wah, kalau ada yang salib, mau mepet, marah saudara. Saya buka kaca, angkat tangan 70 begini. Tapi saudara, lama-kelamaan kita diproses. Jiwa kita makin dekat kepada Tuhan, makin dipulihkan, makin sempurna. Saudara bisa lihat di situ, di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, itu bisa lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percirian, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau jiwa kita dipenuhi dengan hal-hal ini, jangan harap kita akan mendapatkan, mewarisi kerajaan Allah itu. Ini Alkitab yang katakan. Saudara, oleh sebab itu saya bilang, kalau kita belajar dari Kejadian sampai Wahyu, itu Alkitab tidak perlu menerangkan dari luar. Alkitab itu akan menerangkan dirinya sendiri. Alkitab itu punya kekuatan yang luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada hubungannya, saudara. Amin. Siapa yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Bapak dan Ibu Gembala sudah? Jemaat sudah ada? Mari kita baca, saudara. Indah sekali kalau kita baca itu. Ya, saudara, pada waktu baca luar biasa. Tuhan akan bukakan rahasianya. Ya, lanjut. Di sini dia bilang,
Kalau saudara lihat di jiwa itu perlu hidup oleh roh. Kenapa? Jiwa kita ini, roh kita yang ada di dalam kita ini, roh manusia itu lemah. Yang dipulihkan Tuhan memang sudah dipulihkan dari kematian, sudah dipulihkan dari hidup. Tetapi apa yang harus kita perhatikan, yaitu Roh Kudus harus masuk ke dalam kita supaya melihat roh kita yang lemah itu. Kalau kita mau berbuat dosa, sudah baca ayat tadi, maka roh itu akan mengingatkan kita. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana dia mau mengantar kita sampai kepada kesempurnaan? Pemulihan jiwa terus menerus. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu ke gereja, perlu berdoa, perlu puasa, perlu bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang benar-benar anak-anak Tuhan. Jangan bersekutu seperti dikatakan oleh Mazmur pasal 1, 2 dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita bersekutu dengan anak Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan mereka kalau kita sudah kuat, kalau iman kita, kalau jiwa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah mengalami pemulihan demi pemulihan. Jangan meninggalkan persekutuan, karena di dalamnya ada nasihat yang luar biasa. Ya, kalau kita ingat Ibrani 10 ayat 25 ya. Jadi sekali lagi yang kedua, jiwa kita perlu dipulihkan hari demi hari. Kalau kita tidak mau dipulihkan, jangan mengharapkan bahwa kita akan memiliki kerajaan surga. Dan yang ketiga, kalau kita terus coba bisa slide. Nah ini saudara, orang yang hidup di dalam roh. Ya. Terus, nah coba kita lihat hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi sudah baca tentang Galatia, keinginan roh. Itu dengan keinginan tubuh di bawah, itu akan bertemu di dalam jiwa. Oleh sebab itu kenapa kita harus tetap jiwa kita dipulihkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus. Lewat apa? Kita berdoa, bersekutu, dan lain-lain sebagainya. Mengikuti, mengambil bagian di dalam pelayanan. Jangan kita apatis. Saya pokoknya sudah selamat, saya sudah pegang Tuhan Yesus, tidak perlu lagi sembahyang, tidak perlu. Saudara, hati-hati dengan ajaran seperti ini ya. Kita harus mengerjakan keselamatan itu ya. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara lihat, di dalam jiwa itu tadi saya jelaskan ada free will. Terjadi pertarungan keinginan roh dan keinginan daging, emosi, keinginan kehendak dan lain-lain. Itu di dalam jiwa, di dalam pikiran jiwa. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita akan kalah. Ya. Saudara lihat bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang dan peran roh iblis atau perbuatan daging di dalam seseorang. Itu ada di dalam jiwa. Oleh sebab itu, kalau ada kebaktian, kepenuhan Roh Kudus, meminta kepenuhan Roh Kudus datang, saudara. Jangan lewatkan itu. Karena pentingnya Roh Kudus itu akan membawa gereja kepada kesempurnaan. Dan yang ketiga, terus coba gambar ini. Nah ini nanti kita balik ke sini, terus lagi. Saya mau kasih lihat yang gambar ketiga itu. Terus coba. Nah, yang pemulihan tubuh. Kapan pemulihan tubuh itu terjadi? Pemulihan tubuh itu terjadi kalau kita masih hidup pada saat Yesus datang 2 kali, maka kita akan diubahkan. Tadi ayatnya sudah ada. Kita akan diubahkan sekejap. Orang yang sudah mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ya. Pemulihan tubuh akan terjadi pada terakhir. Pemulihan tubuh akan terjadi kalau jiwa kita sempurna. Kalau kita mengalami pemulihan jiwa terus menerus. Kita tidak tahu sampai di mana pemulihan jiwa yang kita lakukan, tetapi usaha kita di dalam kita menempuh jiwa ini supaya dipulihkan terus menerus. Nanti Tuhan akan menilai
Tetapi kita harus punya usaha untuk berbuat yang terbaik. Jiwa kita ini harus, jangan sampai kita setelah jiwa tidak dipulihkan, jangan harap kita menghadapi tubuh yang dipulihkan. Jangan harap kita akan mengalami kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang-orang percaya. Jangan-jangan, saya juga tahu saudara, orang masuk surga kalau dia tidak sempurna dalam 3 hal ini, tidak mengalami proses ini, jangan-jangan dia tidak termasuk di dalam kebangkitan yang pertama, dan dia akan masuk kepada kebangkitan yang kedua, yaitu kematian yang mengerikan selama-lamanya, kekal. Kalau kita masuk kepada kebangkitan yang pertama, maka kita akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya, seperti apa yang dijanjikan di Yohanes pasal 3:16. Tidak salah juga saudara kalau kita ingat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat ini banyak orang non-Kristen yang sebel mereka dengar. Ya. Mereka tidak mau mendengar ayat ini. Tetapi apapun yang terjadi, kalau saudara punya kesempatan untuk bersaksi, katakanlah. Kita tidak usah bilang kamu jadi Kristen. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati mereka. Tetapi kita perlu sampaikan bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Mau sampaikan? Katakan kepada kiri kanan, saya mau menyampaikan Yesus adalah kebenaran dan hidup. Tolong Bapak Ibu, sampaikan ke teman-teman saudara. Aku mau menyampaikan Yesus adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kira jemaat di tempat ini bisa bertumbuh. Ya, semoga apa yang kita baca hari ini, apa yang kita lihat tentang pemulihan jiwa, roh, jiwa dan tubuh, boleh meresap dalam hati kita. Momen kesempatannya pada hari-hari ini adalah doa 10 hari, di mana kita menginginkan supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kenapa Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita? Karena di sini saudara perannya. Di jiwa ini perlu penyertaan Roh Kudus. Oleh sebab itu kalau saudara lihat gambar ini, yang gambar warna kuning ini, itu adalah peran Roh Kudus. Harus ada di dalam kehidupan kita. Supaya kalau kita mau masuk kepada hal-hal yang tadi, kehidupan daging, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita hati-hati. Tetapi kembali lagi, kita punya kehendak bebas. Ada yang menentukan. Kita mau ambil jiwa yang dipulihkan atau kita mau ambil jiwa yang tidak dipulihkan. Itulah kehendak bebas yang Tuhan taruh kepada kita. Dan kita harus menggunakan itu dengan baik. Hawa, Adam dan Hawa tidak bisa menggunakan dengan baik. Tuhan taruh kehendak bebas, ternyata gagal. Nanti kalau saudara mau tanya hal itu seperti apa, kalau saudara masuk surga, tanyanya sama Adam dan Hawa. Amin. Ya. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan, jangan menyalahgunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada aturan-aturan firman Tuhan yang sudah diberikan, bahwa kita harus bisa mengendalikan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Ini dia punya screen saver ini terlalu cepat. Berikut, kalau kita lihat berikut, ini tentang perbuatan daging kita tadi sudah lihat. Galatia 5:1 kita sudah lihat. Coba kita lihat yang tadi itu, yang saya bilang dalam sekejap mata itu di 2 Korintus 5 ayat 2, yang pemulihan tubuh, yang ada gambar trompet. Nah ini dia, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang akan mati.
dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kalau saudara masih hidup pada saat nafiri ini berbunyi, maka kita akan mengalami sekejap mata kita diubahkan menjadi tubuh roh, tubuh kekekalan. Saudara mau masuk, pingin diubahkan? Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Istri saya 2022 meninggal. Dia meninggal dalam Tuhan. Saya percaya dia akan masuk kepada kebangkitan yang pertama. Amin. Dia setia berdoa. Saya bilang kadang-kadang kalau puasa saya kalah sama dia. Ya, luar biasa. Saya percaya juga ibu-ibu di sini suka berpuasa dan berdoa. Amin. Bapak-bapak juga, tapi pasti ibu-ibu lebih kuat loh kalau puasa. Ibu-ibu, amin. Dikit aja, cuma 1-2 orang. Ibu-ibu, amin. Haleluya. Bapak-bapak juga, amin. Aduh, bapak-bapak lemusnya. Amin. Haleluya. Jemaat di sini berarti luar biasa. Kata orang asing, excellent, luar biasa. Haleluya. Saudara, slide berikut. Oh, sebelumnya saudara, sebelumnya God is good all the time. Ya, saudara, termasuk dalam pemulihan jiwa. Kalau kita mengalami hal-hal yang kurang enak, kurang menyenangkan, kita mungkin berada di titik terendah, baik iman, ekonomi, dan lain-lain, mungkin berada di titik terendah. Saudara katakan ke samping kiri kanan, God is good. Coba bilang, God is good all the time. Tuhan baik di segala waktu. Waktu susah, waktu apa saja, waktu sakit. Istri saya sakit hampir 1 tahun lebih, hampir 1 tahun. Saya dorong dia ke rumah sakit, berdoa. Saudara, saya berikan kekuatan kepada dia. Kalau dia kena metastasis tulang dari cancer breast, begitu sakit, tapi saya bilang, daripada kamu mengeluh, aduh, katakan saya, puji Tuhan, haleluya. Dia lakukan. Dia bisa ketawa walaupun sakit. Amin. God is good all the time. Saya mengalami itu, saudara. Oleh sebab itu, saya pakai terus ini. Dimanapun saya sampaikan, God is good all the time. Itu akan membawa jiwa kita luar biasa. Haleluya. Ya, God is good all the time. Nah, ini adalah lambangnya PDI. Haleluya. Puji Tuhan. Slide berikut, memori dengan istri saya waktu di Bali. Istri saya orang Probolinggo, cantik ya? Jadi waktu kita ada perkawinan teman saya di Bali, dia undang masuk hotel apa semua, dia tanggung. Nah, kita cuma pergi aja tiket pesawat, pergi hari sebelumnya kita jalan-jalan keliling Bali. Banyak sekali itu memori terakhir. God is good all the time. Yang senang, yang susah, tetap Tuhan itu baik. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan. Ini dia. Boleh bantu saya para singer, pemain musik, ya, untuk kita nyanyikan lagu ini. Berkaryalah Roh Kudus. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan, Roh Kudus akan memutaraikan di hati Bapak Ibu. Saya hanya manusia biasa. Saya belum tamat dari kelas 1. Saya masih belajar banyak. Rencana saya akan masuk kelas 2, apakah di SAB atau di CAD. Saya tidak tahu. Tinggal Tuhan yang nanti akan. Saya mau berdoa dulu, saudara. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan taruh, walaupun saya sudah tua, sudah umur, tetapi saya ingin belajar, saudara. Saya minta yang muda-muda. Mumpung Anda masih muda, belajarlah dari sekarang. Ya. Supaya apa yang saudara nanti akan alami, saudara bisa bilang God is good all the time. Haleluya. Boleh singer berkarya Roh Kudus. Haleluya.
supaya jiwa kita kuat dan kita boleh mencapai kehendak Tuhan. Kita masuk kepada gereja sempurna. Dengan kuasa berkarya di sini. Berkarya dengan kuasa jamah kami
anak-anak Tuhan yang taat kepada firman, anak-anak yang berjalan kepada kekudusan itu, gereja akan disempurnakan. Adakah engkau dan saya masuk di sana? Adakah saya dan saudara masuk dalam pilihan Allah? Atau kita sedang maju dan berada kepada kehidupan yang begitu ngeri? Alkitab tidak pernah main-main. Dia sedang mengingatkan kita tadi hari, perbaiki hidupmu, perbaiki hidup kita. Ada janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Aku akan berikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Tapi datang, minta kepada Dia. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Aku butuh Roh Kudus. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, maka roh, jiwa, tubuh tidak akan pernah ada kepada kesempurnaan itu. Kita butuh Roh Kudus. Firman membawa kita mengenal siapa Dia. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Semua kami yang ada di dalam ruangan ini. Engkau yang duduk di paling belakang, di bagian tengah, di bagian depan, singers, musik, semua yang hadir, minta Roh Kudus, minta Roh Engkau yang datang bersama suami istri dengan anak-anak. Mari kau berkata, suami, istri, anak-anak. Engkau yang datang secara pribadi, taruh tanganmu di dada. Biarlah Dia bekerja, Dia pegang kita. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Untuk kami dengar Tuhan, untuk kami memahami siapa Tuhan yang kami sembah. Kau selalu akan melakukan perbedaan di sana Tuhan. Bagi mereka yang hidup kepada Engkau, Kau akan pisahkan kami. Kami tidak mau mengalami masa aniaya yang begitu besar di depan kami. Gereja akan disempurnakan. Dan biarlah kami masuk kepada gereja yang sempurna itu. Kau akan singkirkan gereja yang sempurna dan tidak akan mengalami masa aniaya itu Tuhan. Dan kami perlu kekuatan Roh Kudus. Tuhan berkati kami dengan kerinduan untuk menanti janji-Mu. Masih ada beberapa malam di depan kami untuk kami meminta kuasa itu, yaitu meminta Roh-Mu itu Tuhan. Roh-Mu hadir bagi kami. Kami punya kuasa untuk melangkah di tempat di mana Engkau bawa kami melewati berbagai macam ujian di hari-hari ini. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Pakai kehidupannya, apa yang Tuhan sudah taruh, biarlah Tuhan terus perlengkapi dengan kuasa untuk dapat membagikan firman Tuhan dimanapun berada. Tuhan, terima kasih memberkati. Masih ada beberapa hari berada di sekolah Alkitab Batu, dan pada minggu yang akan datang Tuhan akan dilangsungkan penamatan sekolah. Tuhan, terima kasih. Terus Engkau berkati hamba-Mu dengan kuat kuasa untuk Tuhan dapat Tuhan Yesus menyelesaikan sekolah Alkitab dengan pertolongan Tuhan. Dan Engkau Allah yang akan terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu, kepada keluarga. Setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang dilakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan untuk dapat melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kami yang sudah menerima firman-Mu. Sebentar kami akan membawa korban persembahan, kecil ataupun besar. Kiranya Engkau Tuhan memberkati semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita membersihkan persembahan buat Tuhan. Satukanlah.
sesuai yang tertera di warta yang ada. Masih ada ibadah doa puasa berantai nanti malam jam 18 sampai hari Minggu jam 19 Mei. Dan kita bertemu kembali Minggu 19 Mei jam 7 pagi ibadah Alfa Omega Kid, dan jam 8 pagi ibadah pencurahan Roh Kudus. Dan di situ ada perjamuan kasih jemaat. Demikianlah Fatah sepekan. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Untuk diingatkan kembali dalam ibadah hari Pantekosta di hari Minggu, hari pencurahan Roh Kudus, perjamuan kasih, saudara boleh bawa apa, lauk apa saja, kecuali nasi, ya, nasi disediakan oleh pastori. Jadi silakan bawa apa saja untuk kita nikmati bersama, mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita menikmati hari di mana Allah berjanji mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita, ya. Dan kiranya ini menjadi satu sukacita jemaat Tuhan. Saya berharap di hari itu jangan cepat pulang, tapi kita kumpul bersama, ya. Terima kasih. Dan masih ada beberapa malam ke depan, Bapak Ibu, kita datang berdoa. Pergunakan kesempatan ini, saudara, ya, kita bawa keluarga kita untuk berdoa dan meminta Roh Kudus menjadi bagian kita. Dan segala kegiatan ibadah wadah ditiadakan selama ibadah doa. Terima kasih kepada Om yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Terima kasih mereka ada di Ketapang, saya ada di sana, dan istri dari Om Niko ini begitu setia, saudara, ya, begitu ramah, ya, kalau sudah masuk pastori sudah tersenyum. Wah, senang lah kalau lihat Tante Betsy, ya. Dan selama saya ada di sana, saya begitu dekat dengan istri dari Om Niko, sekalipun rumahnya jauh, saudara, dari gereja, tapi kesetiaan untuk datang beribadah. Lumayan jauh, ya, Om, kan udah macet dari Poris, wah lumayan. Tapi saya hanya melihat kepada keluarga ini, mereka begitu cinta Tuhan, dan kepada ibu khususnya yang kalau sudah ngumpul kami di pastori, waktu saya belum menikah, ya, tapi setelah saya menikah, karena lebih banyak saya di Soho, jadi jarang ketemu akhirnya. Tapi saya begitu banyak belajar tentang arti setia, ya, dari mereka yang melayani Tuhan, terlibat dalam melayani Tuhan. Apalagi kalau sudah jadwal penyambutan pagi subuh, wah, sudah. Terima kasih buat teladan-teladan yang sudah diberikan kepada kami pengerja, para majelis yang sudah memberikan teladan kepada kami, dan saya dan keluarga ada di sini juga karena kemurahan Tuhan. Bantu kami dalam doa, Om, dalam melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan dengan panggilannya masing-masing, tapi satu kerinduan kita adalah kita ingin berbuat terus untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Menunggu kedatangan kembali selanjutnya kapan-kapan di Lawang lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang, selamat datang, selamat beribadah, dan tetap setia kepada Tuhan. Kita berdiri semua dan kita akhiri kebaktian kita dengan mengucap syukur. Bagi anak-anak sekolah minggu, orang tua, mohon tunggu sebentar, kami akan melakukan latihan sebentar untuk persiapan di dalam hari ibadah Pantekosta. Sebab Tuhan baik, nyanyikan pujian. Sebab
dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati suasana di mana Roh bekerja. Puji Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah datang pagi hari ini. Diberkatilah mereka Tuhan. Dimulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, lansia. Tidak ada satupun dari kami yang tidak diberkati Tuhan. Semua kami diberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Selalu penuhkan kami dengan semangat untuk tidak meninggalkan waktu-waktu di mana kami bersekutu dengan Engkau. Karena di sana kami akan memperoleh banyak sekali janji Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh persembahan yang sudah dibawa di dalam rumah Tuhan. Bagi mereka yang membawa milik Tuhan, angkat tangan-Mu. Diberkatilah setiap pekerjaan usaha mata pencarian umat-Mu. Mereka sudah mengembalikan milik Tuhan. Mereka melakukan firman-Mu. Terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Mereka melakukan dengan tulus kepadamu, maka Engkau memperhatikannya. Tuhan, terima kasih. Apapun bentuk persembahan yang sudah dibawa di dalam rumah Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka di dalam nama Yesus. Mereka juga yang membawa berkat di dalam rumah pastori, Tuhan juga perhatikan dan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Kiranya Engkau terus memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu untuk terus bekerja melayani Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan doa yang akan kami lewati nanti sore lagi Tuhan. Buatlah kami begitu haus dan lapar akan Engkau Tuhan, untuk kami datang kembali berlutut dan meminta Roh Kudus menjadi bagian kami. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan sore nanti. Pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan Om Niko kembali ke SAB. Tuhan tolong sertai dan biarlah Engkau tibakan dengan selamat dan selama ada di sekolah Alkitab dalam minggu-minggu terakhir ini. Tuhan berkati, Tuhan sehatkan selalu, dan akan kembali ke Jakarta di minggu yang akan datang. Tuhan juga berkati mengendarai kendaraan mobil. Tuhan, Engkau yang akan menolong Tuhan perjalanan yang begitu jauh Tuhan. Engkau ada bersama dengan hamba-Mu Tuhan, tiba di Jakarta dengan keadaan baik dan selamat. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa kalau ada umat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau jamah umat-Mu Tuhan, tolong jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kesembuhan boleh terjadi. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Mereka yang sedang menghadapi masalah, mereka yang sedang menghadapi jalan buntu, dalam apapun yang mereka hadapi hari-hari, Tuhan tolong, Tuhan bela dalam nama Yesus. Kiranya umat-Mu akan melihat bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dan terus ada bagi kami yang mau percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong sertai dalam perjalanan pulang dan tibakan kami dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus kami sepanjang hari ini, dan biarlah hidup kami tetap ada di dalam Engkau. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita pulang dan bawa berkat. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua dari saat ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.